Selamat datang di ELC Channel, saluran sekaligus jendela ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris. Cara mudah menyusun kalimat bahasa Inggris. Pahami kata ganti individu atau personal pronoun dan penempatannya secara benar. Kata ganti individu atau personal pronoun adalah sebuah kata singkat yang kita gunakan sebagai pengganti sederhana untuk nama orang atau benda. Nama seorang pria bisa diganti he jika dia sebagai subjek atau him jika dia sebagai objek. Perhatikan contoh ini. Pak Suhendra adalah seorang petani kaya di desa saya. Dia memiliki tanah perkebunan paling luas di sana. Orang-orang sering menyebut dia Tuan Besar. Penjelasan. Di kalimat nomor 2 dan 3, kata Pak Suhendra diganti dengan kata dia. Tujuannya untuk mengurangi penyebutan nama berulang-ulang. Hasil dari penggantian ini disebut kata ganti orang atau personal pronoun. Di nomor 2, kedudukan kata ganti dia laki-laki sebagai subjek, bahasa Inggrisnya adalah he. Di nomor 3, kedudukan kata ganti dia laki-laki atau pria sebagai objek, bahasa Inggrisnya adalah him. Nama seorang wanita bisa diganti she jika dia posisinya sebagai subjek atau diganti her jika posisinya sebagai objek. Contoh di sini. Ibu Diana adalah seorang pengacara yang tersohor di tahun 90-an. Dia belajar ilmu hukum di Universitas Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan menyewa dia untuk jasa-jasa konsultasi hukum. Penjelasan. Di kalimat nomor 2 dan 3, kata Ibu Diana diganti dengan kata dia. Ini disebut dengan kata ganti orang atau personal pronoun. Di nomor 2, kedudukan kata ganti dia wanita sebagai subjek suatu kalimat, bahasa Inggrisnya adalah she. Sedangkan di nomor 3, kedudukan kata ganti dia wanita sebagai objek, bahasa Inggrisnya adalah her. Nama saya sebagai si pembicara bisa diganti I kalau itu sebagai subjek, bisa diganti me kalau itu objek. Jadi si pembicara dalam hal ini adalah saya sendiri. Contoh, perhatikan paragraf pendek ini. Nomor 1. Saya ada di sebuah restoran Cina kemarin sore. Yang kedua, saya pergi ke sana untuk makan siang. Yang ketiga, Rina menemaniku di restoran itu. Jadi dari sini, diri saya bisa diganti dengan I dan me sebagai kata ganti orang atau personal pronoun. Di nomor 1 dan nomor 2, saya sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah I.
Tetapi di nomor 3 kedudukan kata ganti saya sebagai objek. Bahasa Inggrisnya adalah me. Untuk lawan bicara perseorangan itu bisa diganti you jika sebagai subjek dan you juga jika sebagai objek. Contoh, perhatikan paragraf pendek ini. Kamu adalah ketua umum di organisasi ini sekarang. Nomor 2, kamu setuju untuk mendiskusikan iuran keanggotaan. Nomor 3, Rina dan aku memilih kamu karena kamu sangat cerdas. Penjelasan. Di nomor 1 dan nomor 2, kamu sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah you. Di nomor 3, kedudukan kata ganti kamu adalah sebagai objek. Bahasa Inggrisnya adalah you juga. Orang-orang lain ditambah aku atau saya, bahasa Indonesia adalah kami. Nah, kami bahasa Inggrisnya itu we jika sebagai subjek dan us jika sebagai objek. Perhatikan kalimat berikut ini. Nomor 1. Karin, Erwin, dan aku adalah pecinta hewan di kota ini. Perhatikan di kalimat nomor 2 bahwa Karin, Erwin, dan aku sudah akan mulai diganti dengan kata kami. Kami sering menolong hewan-hewan terlantar di jalanan. Pada kalimat nomor 3, Karin, Erwin, dan aku juga sudah diganti dengan kata kami. Pemerintah daerah memberi kami obat dan vitamin untuk binatang-binatang. Jadi, orang lain ditambah saya bisa memiliki kata ganti kami. Di nomor 2, kami sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah we. Sedangkan di nomor 3, kedudukan kata ganti kami adalah sebagai objek. Bahasa Inggrisnya adalah us. Sedangkan untuk orang lain semua tidak termasuk saya, bahasa Indonesia itu adalah mereka. Kalau kedudukannya sebagai subjek bisa diganti dengan they. Jika kedudukannya sebagai objek bisa diganti dengan them. Perhatikan kalimat berikut ini. Bram, Erwin, dan Arman adalah mahasiswa teknik mesin. Perhatikan kalimat nomor 2. Bram, Erwin, dan Arman sudah mulai diganti di sini. Mereka selalu belajar dan mendiskusikan isu-isu aktual bersama. Di nomor 3, Bram, Erwin, dan Arman juga sudah digantikan dengan kata mereka, tetapi kedudukannya sebagai objek. Pemerintah akan mengirim mereka ke Jerman untuk mempelajari roket. Penjelasan. Orang lain lebih dari satu tanpa aku atau tanpa saya memiliki kata ganti mereka dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata ini disebut dengan kata ganti orang atau personal pronoun. Di nomor 2, mereka sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah they. Tetapi di nomor 3, kedudukan kata ganti mereka adalah sebagai objek. Bahasa Inggrisnya bukan they lagi, tapi them. Sedangkan untuk benda atau binatang yang sendirian, dalam bahasa Inggris mempunyai kata ganti yang sama, yaitu it, baik untuk subjek maupun untuk objek.
Perhatikan kalimat berikut. HP adalah perlengkapan sangat penting untuk masa ini. Di nomor 2, kata HP sudah mulai diganti dengan kata ia. Ia memiliki banyak fungsi seperti komunikasi dan video perekam. Perhatikan lagi di nomor 3. Kata HP sudah mulai diganti lagi dengan kata ia. Orang membeli ia untuk berbagai tujuan. Nah, penjelasannya, benda dan binatang umumnya bisa diganti dengan kata ganti ia dalam bahasa Indonesia. Di nomor 2, ia adalah pengganti benda HP sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah it. Di nomor 3, kata HP diganti dengan kata ia, tetapi kedudukannya sebagai objek. Dalam bahasa Inggris, dia tetap menggunakan it. Kalau benda itu lebih dari satu, benda-benda atau binatang-binatang, maka jika sebagai subjek bisa diganti they. Sedangkan kalau sebagai objek, sama dengan orang tadi, menjadi them. Contoh, pegunungan-pegunungan dan sungai-sungai adalah ciri utama lanskap alam di Indonesia. Di nomor 2, pegunungan-pegunungan dan sungai-sungai sudah mulai diganti dengan kata mereka, tapi sebagai subjek ya. Mereka membentuk lukisan alam yang sangat menakjubkan di mana-mana. Di nomor 3, kata pegunungan-pegunungan dan sungai-sungai juga diganti dengan kata mereka dalam bahasa Indonesia, tetapi sebagai objek. Sayangnya, banyak manusia merusak mereka secara membabi buta. Benda dan binatang lebih dari satu umumnya bisa diganti dengan kata ganti mereka. Di nomor 2, mereka adalah pengganti benda, gunung, dan sungai sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah they. Sedangkan di nomor 3, sedangkan di kalimat nomor 3, pengganti pegunungan-pegunungan dan sungai-sungai adalah mereka. Namun posisinya sebagai objek. Bahasa Inggrisnya adalah them. Ringkasan atau summary yang jadi persoalan yang menyulitkan bagi pembelajar awal adalah bahwa dalam bahasa Indonesia kata ganti itu tidak membedakan pada posisi subjek maupun objek. Tidak ada perbedaan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Untuk mengatasi hal ini, lakukanlah adaptasi atau penyesuaian secara perlahan-lahan. Kata ganti untuk orang laki-laki maupun orang perempuan, baik itu sebagai subjek maupun objek dalam bahasa Indonesia, semuanya tetap menggunakan dia. Hal ini berbeda dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, dia laki-laki itu he sebagai subjek. Kalau dijadikan objek, dia laki-laki itu him. Dalam bahasa Indonesia, dia wanita sebagai subjek itu she. Kalau dia menjadi objek adalah her. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, benda atau binatang kita gunakan dia baik sebagai subjek ataupun objek kata gantinya. Tapi dalam bahasa Inggris, jika itu merupakan benda atau binatang, kata gantinya kita gunakan it untuk subjek dan juga it untuk objek.
Untuk diri sendiri si pembicara, kata gantinya sebagai subjek adalah I atau saya, sedangkan sebagai objek adalah me. Artinya juga saya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk lawan pembicara, kamu, sebagai subjek maupun objek, bahasa Inggrisnya adalah sama, yaitu you dan juga you. Nah, untuk sekelompok orang ditambah saya ada di dalamnya, bahasa Indonesianya baik subjek maupun objek ya tetap menggunakan kata kami, tapi dalam bahasa Inggris beda. Kami sebagai subjek adalah we, sebagai objek berubah menjadi us. Kemudian untuk mereka, ini berlaku baik orang maupun benda maupun binatang dalam jumlah lebih dari satu, kita tidak termasuk di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan mereka, baik subjek maupun objek sama. Tetapi di dalam bahasa Inggris, mereka kalau jadi subjek adalah they, dan posisi objek akan menjadi them. ALC Channel, mudah dan menyenangkan belajar bahasa Inggris. Mari kita praktekkan. Let's practice. Pak Suhendra adalah seorang petani kaya di desa saya. Bahasa Inggrisnya adalah, kita amati bahwa ini tidak ada kata kerja, berarti kita harus menggunakan to be. Pak Suhendra adalah seorang petani kaya di desa saya. Ini fakta masa lampau atau fakta kekinian? Nah, karena tidak ada penjelasan, kita misalkan saja ini adalah fakta kekinian. Tidak ada kata kerjanya, berarti kita menggunakan to be, is, am, kita pilih is karena pelakunya sendirian, yaitu Bapak Suhendra. Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi Mr. Suhendra is a rich farmer in my village. Mr. Suhendra is a rich farmer in my village. Dia memiliki tanah perkebunan paling luas di sana. Mulai masuk menggunakan kata ganti sebagai subjek. Dia. Bahasa Inggrisnya adalah he. Pada kalimat sebelumnya dikatakan ini adalah fakta kekinian. Jadi verb yang kita gunakan adalah verb pertama, memiliki. Bisa has, bisa have. Verb keduanya had, verb ketiganya juga had. Kita pilih has karena pelakunya sendirian. Tanah perkebunan paling luas, the largest plantations land. Di sana, keterangan tempat, there. He has the largest plantation land there. He has the largest plantation land there. Orang-orang sering menyebut dia, ketemu lagi kata ganti sebagai objek, menggantikan kata Pak Suhendra. Orang-orang sering menyebut dia tuan besar. Pelakunya di sini adalah atau subjeknya orang-orang, the people. Sering sebagai adverb of frequency, bahasa Inggrisnya adalah often. Menyebut. Ini adalah kata kerja yang harus kita sesuaikan dengan waktu kejadiannya. Di kalimat pertama waktu kejadiannya adalah kekinian. Kalimat kedua konsisten, kekinian lagi.
kalimat yang terakhir ini juga kita harus kekinian. Sehingga verb yang kita pakai adalah verb pertama bisa call atau calls. Verb kedua called. Verb ketiga called. Yang kita pakai adalah call tanpa S karena subjeknya lebih dari satu, yaitu orang-orang. Dia sebagai pengganti dari Pak Suhendra, kedudukannya sebagai objek, bahasa Inggrisnya adalah him. Tuan besar, bahasa Inggrisnya adalah the big boss. Secara lengkap, bahasa Inggrisnya berbunyi, the people often call him the big boss. The people often call him the big boss. Baik, sekarang kan kita gunakan kata ganti untuk nama dari seorang wanita. Ibu Diana adalah seorang pengacara yang tersohor di tahun 90-an. Kalimat ini tidak ada kata kerjanya, jadi kita harus pakai to be. Kejadiannya adalah fakta tahun 90-an, lampau. Ada dua to be di masa lampau, kalau tidak was, ya were. Pelakunya adalah Ibu Diana, subjeknya sendirian. Kita pakai was. Pelengkapnya, seorang pengacara yang tersohor. Bahasa Inggrisnya a famous lawyer. A famous lawyer. Kemudian ada keterangan tempat? Tidak ada. Ada keterangan waktu di tahun 90-an. In 90s. In 90s. Secara lengkapnya akan menjadi Mrs. Diana was a famous lawyer in 90s. Mrs. Diana was a famous lawyer in 90s. Baik, sekarang akan kita ganti Miss Diana itu menggunakan kata dia sebagai subjek. Dia belajar ilmu hukum di Universitas Indonesia. Ibu Diana diganti dengan dia. Berarti bahasa Inggrisnya adalah she sebagai subjek. Kata kerjanya adalah belajar. Kejadiannya adalah merujuk pada kalimat pertama tadi, kejadian masa lampau yaitu tahun 90-an. Belajar, bahasa Inggrisnya pada verb pertama adalah study atau studies. Verb kedua studied. Verb ketiga studied. Karena ini kejadiannya di masa lampau, maka kita gunakan verb kedua, studied. Objeknya ilmu hukum, bahasa Inggrisnya adalah law. Keterangan tempatnya atau where-nya di Universitas Indonesia. At University of Indonesia. Cara lengkapnya akan menjadi she studied law at University of Indonesia. She studied law at University of Indonesia. Masuk pada penggunaan kata ganti her sebagai kata ganti dia untuk wanita yang berkedudukan sebagai objek. Banyak perusahaan-perusahaan menyewa dia untuk jasa-jasa konsultasi hukum. Subjek atau pelakunya dalam kalimat ini adalah banyak perusahaan-perusahaan. Bahasa Inggrisnya many companies, bukan company karena lebih dari satu. Menyewa, ini adalah kata kerja. Kita gunakan verb pertama atau verb kedua atau verb ketiga.
Waktu kejadiannya di kalimat pertama tadi adalah kejadian di masa lampau. Jadi secara konsisten kita gunakan juga fakta masa lampau. Kita gunakan verb kedua, hired. Objek dalam kalimat ini adalah dia sebagai kata ganti wanita, her. Kata keterangan yang diperlukan adalah keterangan alasan untuk jasa konsultasi hukum. For legal consultation services. For legal consultation services. Many companies hired her for legal consultation services. Many companies hired her for legal consultation services. Baik, sekarang perhatikan kata ganti untuk diri saya sendiri. Saya ada di sebuah restoran Cina kemarin. Saya, bahasa Inggrisnya kalau sebagai subjek itu adalah I. Kalimat ini tidak memakai kata kerja sehingga harus memakai to be. Faktanya adalah masa lampau. Berarti to be-nya yang dipakai adalah to be, was, atau were. Kita pilih was karena subjeknya I. Pelengkapnya di sebuah restoran Cina. Bahasa Inggrisnya adalah at a Chinese restaurant. At a Chinese restaurant. Kemarin sore, yesterday afternoon. Secara lengkap bisa kita ucapkan atau kita tuliskan. I was at our Chinese restaurant yesterday afternoon. I was at a Chinese restaurant yesterday afternoon. Saya pergi ke sana untuk makan siang. Diri saya sebagai subjek. Jadi saya bahasa Inggrisnya adalah masih tetap I. Pergi ini adalah kata kerja dan ini merupakan fakta lampau yang dijelaskan dari kalimat pertama sehingga kita mengikuti saja di kalimat keduanya sebagai fakta lampau. Nah, pergi bahasa Inggrisnya itu kalau verb pertama bisa go, bisa goes. Verb kedua bisa went, verb ketiga gone. Karena ini fakta lampau, kita pakai verb kedua yaitu went. Keterangan tempatnya di sana, there. Keterangan yang lain yaitu berupa keterangan alasan atau tujuan untuk makan siang. Bahasa Inggrisnya adalah for lunch. Jadi secara lengkap, I went there for lunch. I went there for lunch. Pada kalimat berikutnya, Rina menemani saya di restoran itu. Ketemu kata ganti saya sebagai objek dalam kalimat ini. Rina, bahasa Inggrisnya, ya tetap Rina. Menemani, ini adalah sebuah kata kerja. Kejadiannya di masa lampau sesuai dengan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kata kerja untuk menemani jika sebagai verb pertama adalah accompany atau accompanies. Verb keduanya accompanied. Verb ketiganya accompanied. Kita pilih accompanied verb kedua karena ini fakta masa lampau. Menemani saya. Saya sebagai objek dalam bahasa Inggris adalah me.
Saya sebagai objek dalam bahasa Inggris adalah me, bukan I. Di restoran itu. At the restaurants. At the restaurants. Secara lengkap, bahasa Inggrisnya adalah Rina accompanied me at the restaurants. Rina accompanied me at the restaurant. Kamu adalah ketua umum di organisasi ini sekarang. Ketemu di sini adalah lawan pembicara kita yang namanya diganti dengan kata kamu. Dalam bahasa Inggris, kamu sebagai subjek di sini adalah you. Kalimat ini mempunyai pola tanpa kata kerja, sehingga dalam bahasa Inggris harus kita pakai to be. Kata kekiniannya disebutkan dengan kata sekarang, berarti ada pilihan to be is, am, are. Dengan bersubjek you, maka to be-nya adalah are. Pelengkapnya, ketua umum. Bahasa Inggrisnya adalah the top leader. Pelengkap yang lain, di mana? Di organisasi ini, at these organizations. Sekarang, now. Secara lengkap bahasa Inggrisnya akan menjadi you are the top leader at these organizations now. You are the top leader at these organizations now. Kamu setuju untuk mendiskusikan iuran keanggotaan. Masih nama lawan pembicara kita tidak disebut tapi diganti dengan kata kamu, sehingga bahasa Inggrisnya sebagai pelaku adalah you. Setuju atau lengkapnya menyetujui adalah kata kerja. Bahasa Inggrisnya ada 3, yaitu agree, agrees, verb keduanya agreed, verb ketiganya agreed. Jika ini merupakan fakta lampau, maka kita pilih agreed. Verb kedua. Kemudian diikuti dengan verb ke-1, to discuss, yang artinya untuk mendiskusikan. Mendiskusikan apa? Iuran keanggotaan, the membership fee. Sehingga secara lengkap bahasa Inggrisnya menjadi you agreed to discuss the membership fee. You agreed to discuss the membership fee. Rina dan aku memilih kamu. Di sini lawan pembicara kita. Namanya kita ganti dengan kamu yang kedudukannya sebagai objek. Bahasa Inggrisnya adalah juga you. Rina dan aku. Rina and I. Kata kerjanya memilih. Maksudnya di sini memberikan suara. Bahasa Inggrisnya adalah verb pertama vote atau votes, verb keduanya voted, verb ketiganya voted. Memilih siapa? Memilih kamu. You voted you. Kenapa kita pilih verb kedua? Karena proses pemilihan ketuanya pasti sudah berlangsung di masa lampau. Sedangkan untuk kata keterangannya adalah berupa kata keterangan alasan yang terdiri dari kalimat karena kamu sangat cerdas, kalimat tanpa kata kerja. Kita isi because you were very smart.
Because itu karena you were very smart. Kamu sangat cerdas. Secara lengkap bahasa Inggrisnya akan nampak. Rina and I voted you because you were very smart. Rina and I voted you because you were very smart. Lanjut. Karin, Erwin, dan aku adalah pecinta hewan di kota ini. Perhatikan huruf bercetak merah akan kita jadikan subjek dan apa kata gantinya. Pada kalimat ini tidak ditemukan kata kerja sehingga kita harus memakai to be. Tidak ada detail keterangan waktu sehingga kita bisa mengandaikan atau memisalkan. Misalnya itu adalah fakta kekinian, maka to be-nya is MR. Seandainya itu fakta masa lampau, ya kita buat to be-nya was dan were. Oke, kita misalkan ini adalah fakta kekinian, sehingga kita pilih to be-nya adalah is MR. Karena subjeknya lebih dari satu, yaitu Karin, Erwin, dan aku, maka to be-nya are. Pelengkapnya adalah pecinta hewan di kota ini. Pecinta hewan bahasa Inggrisnya adalah animal lovers. Animal lovers. Pelengkap yang lain di mana? Di kota ini, in this town. In this town. Sehingga secara lengkap bahasa Inggrisnya akan menjadi Karin, Erwin, and I are animal lovers in this town. Karin, Erwin, and I are animal lovers in this town. Perhatikan pada kalimat berikutnya. Kita tidak ingin menyebut berulang-ulang Karin, Erwin, dan saya, maka digunakan kata ganti kami atau we bahasa Inggrisnya. Contoh di sini, kami sering menolong hewan-hewan terlantar di jalanan. Bahasa Inggrisnya mari kita susun. Kami bahasa Inggrisnya adalah we. Sering bahasa Inggrisnya adalah often. Menolong ini adalah kata kerja. Nah, verb pertamanya dia adalah help atau helps. Verb keduanya help. Verb ketiganya help. Kita pilih verb yang mana? Misalnya ini adalah fakta kekinian, ya kita pilih verb pertama. Help atau helps, kita pilih help tanpa S karena subjeknya we. Menolong apa? Hewan-hewan terlantar. Bahasa Inggrisnya adalah the lost animals. The lost animals. Kata keterangannya di mana? Di jalanan, on the streets. On the streets. Secara lengkap kalimatnya akan nampak. We often help the lost animals on the streets. We often help the lost animals on the streets. Pemerintah daerah memberi kami obat dan vitamin untuk binatang-binatang. Subjeknya adalah pemerintah daerah. Bahasa Inggrisnya adalah the local government. Ada kata kerjanya, memberi. Bahasa Inggrisnya, kalau verb pertama itu give atau gives, pakai S. Verb keduanya gave, verb ketiganya given. Kita pilih yang mana? Tentu kita pilih verb pertama, karena sebelumnya tadi dianggap sebagai fakta kekinian, sehingga kita masukkan gives. Give kepada siapa? Kepada kami. Sebagai objek, we atau us? Us. Kemudian objek yang lain adalah berupa obat dan vitamin.
Ini adalah medicine and vitamin. Medicine and vitamin. Untuk siapa? Untuk binatang-binatang itu. For the animals. For the animals. Secara lengkap, bahasa Inggrisnya akan nampak sebagai berikut. The local government give us medicine and vitamin for the animals. The local government give us medicine and vitamin for the animals. Bram, Erwin, dan Arman adalah mahasiswa teknik mesin. Perhatikan kalimat di sini, tidak kita jumpai adanya kata kerja, sehingga harus kita siapkan to be. Oke, subjeknya jelas adalah Bram, Erwin, dan Arman. To be-nya was were atau SMR. Nah, tergantung fakta kekinian atau fakta masa lampau. Misalnya ini adalah fakta kekinian, kita pilih SMR. Kita pilih lagi are karena pelakunya lebih dari satu. Lanjut, pelengkapnya. Mahasiswa, the students, teknik mesin of mechanical engineering. Secara lengkap bahasa Inggrisnya akan nampak Bram, Erwin, and Arman are the students of mechanical engineering. Bram, Erwin, and Arman are the students of mechanical engineering. Mereka selalu belajar dan mendiskusikan isu-isu aktual bersama. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they sebagai subjek. Selalu bahasa Inggrisnya adalah always. Perhatikan, di sini ada dua kata kerja, belajar dan mendiskusikan. Nah, mari kita bahas. Belajar itu kalau verb pertama itu bisa study atau studies. Verb kedua dia adalah studied. Verb ketiga adalah studied. Mendiskusikan. Verb pertama adalah discuss atau discusses. Kemudian verb keduanya discussed, verb ketiganya discussed. Perhatikan, misalnya ini adalah sebuah fakta kekinian yang selalu terjadi berulang-ulang. Jadi, kita gunakan verb pertama untuk belajar. Study atau studies? Kita pilih study karena subjeknya they. Dan bahasa Inggrisnya adalah and. Mendiskusikan, ini tadi kan kata kerja. Langsung kita pilih verb pertama tanpa s. Karena subjeknya juga they. Dan dihubungkan dengan kata and. Isu-isu aktual, bahasa Inggrisnya adalah the actual issues. Bersama, bahasa Inggrisnya adalah together. Sehingga secara lengkap kita baca, they always study and discuss the actual issues together. They always study and discuss the actual issues together. Pemerintah akan mengirim mereka ke Jerman untuk mempelajari roket. Pemerintah, bahasa Inggrisnya, the government, akan, ini adalah pembantu kata kerja atau model yang mempunyai arti, sehingga kita pilih will. Mengirim, mengirim bahasa Inggrisnya adalah, kalau verb pertama, dia adalah send atau sends, verb kedua adalah sent, verb ketiga send. Kita pilih, karena sudah ada pembantu kata kerja, kita pilih verb pertama, send. Mereka sebagai objek di sini adalah them.
Ke Jerman, to Germany. Untuk apa? Untuk mempelajari. Mempelajari bahasa Inggrisnya adalah study. Untuk mempelajari, to study. Rocket bahasa Inggrisnya adalah rocket. Secara lengkap berbunyi, the government will send them to Germany to study rocket. The government will send them to Germany to study rocket. Berikut untuk benda sekarang. HP adalah perlengkapan sangat penting untuk masa ini. HP bahasa Inggrisnya adalah mobile phone. Mobile phone. Dalam kalimat ini tidak kita temukan adanya kata kerja sehingga kita memakai to be. SMR atau was were. Misalnya ini fakta kekinian, maka kita pilih SMR. Tepatnya kita pilih is karena subjeknya sendirian. Pelengkapnya berupa perlengkapan sangat penting. Bahasa Inggrisnya very important equipment. Very important equipment. Pelengkap yang lain untuk masa ini, for this moment. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, mobile phone is a very important equipment for this moment. Mobile phone is very important equipment for this moment. Ia, maksudnya si HP itu, memiliki banyak fungsi seperti komunikasi dan video perekam. Ia bahasa Inggrisnya adalah sebagai subjek, it untuk benda. Memiliki bahasa Inggrisnya kalau verb pertama itu has atau have, verb kedua had, verb ketiga had. Kita pilih yang mana? Di kalimat sebelumnya tadi dikatakan sebagai fakta kekinian, ya kita nyambung ini sebagai fakta kekinian sehingga kita pilih has atau have. Kita pilih has karena memakai it atau sendirian subjeknya. Objeknya banyak fungsi. Bahasa Inggrisnya adalah many functions. Keterangan tambahan lain seperti bahasa Inggrisnya such as. Komunikasi bahasa Inggrisnya communication dan video perekam. Bahasa Inggrisnya and video recording. Secara lengkap akan berbunyi, it has many functions such as communications and video recording. It has many functions such as communication and video recording. Orang membeli ia di sini adalah si HP itu untuk berbagai tujuan. Bahasa Inggrisnya, orang adalah people sebagai subjek. Membeli berarti di sini ada kata kerjanya, kita pilih verb pertama itu buy atau buys, verb keduanya bought, verb ketiganya bought. Kita pilih yang mana? Karena tadi di kalimat pertama dan kalimat kedua adalah merupakan fakta kekinian, kita nyambung saja. Kita gunakan verb pertama. Buy atau buys, kita pilih buy karena pelakunya adalah orang. Orang itu banyak. Ia bahasa Inggrisnya sebagai objek karena ini benda, it. Lanjut. Untuk keterangannya, keterangan tujuannya, untuk berbagai tujuan. Bahasa Inggrisnya, untuk itu for, berbagai tujuan, many purposes. Secara lengkapnya berbunyi, people buy it for many purposes. People buy it for many purposes. Oke, sekarang perhatikan untuk benda-benda yang banyak. Kata gantinya bagaimana? Perhatikan di sini.
Pegunungan-pegunungan dan sungai-sungai adalah ciri utama lanskap alam di Indonesia. Pegunungan-pegunungan, bahasa Inggrisnya adalah mountains, pakai S karena lebih dari satu. Dan sungai-sungai and rivers, pakai S karena lebih dari satu, adalah ciri utama landscape alam di Indonesia. Tidak ada kata kerjanya kalimat ini, sehingga kita harus pakai to be. Ada 2 to be atau 3 to be. Yang pertama adalah bes dan word jika itu merupakan fakta lampau. Kekinian is MR. Jika itu merupakan prediksi yang akan datang, will be. Pilih yang mana? Di sini tidak ada keterangan waktu secara detail. Jadi ya kita harus meraba-raba memakai permisalan. Misalnya ini adalah sebuah fakta kekinian, ya kita pakai is MR. Pilih yang mana? Is atau M atau R? Tentunya dipilih adalah R karena subjeknya lebih dari satu. Adalah ciri utama landscape. Bahasa Inggrisnya ciri utama adalah main characteristic. Landscape alam, bahasa Inggrisnya adalah natural landscapes. Di Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah in Indonesia. Sehingga secara lengkap bisa kita ucapkan, mountains and rivers are the main characteristic of natural landscape in Indonesia. Mountains and rivers are the main characteristic of natural landscapes in Indonesia. Mereka membentuk lukisan alam yang sangat menakjubkan di mana-mana. Jadi di sini ada penggantian kata tadi, gunung-gunung dan sungai-sungai menjadi mereka. Bahasa Inggrisnya sebagai subjek mereka adalah they. Oke, lanjut. Membentuk. Ini adalah kata kerja sehingga tersusun. Kalau verb pertama dia adalah form atau forms, verb keduanya formed, verb ketiganya form. Artinya tadi adalah membentuk. Kita pilih verb pertama atau verb kedua atau verb ketiga. Kalimat awalnya sudah diawali dengan fakta kekinian. Ya, kita nyambung sebagai fakta kekinian sehingga kita pakai verb pertama. Form atau forms. Kita pilih form tanpa S karena pelakunya adalah they. Mereka membentuk lukisan alam yang sangat menakjubkan. Lukisan alam yang sangat menakjubkan ini sebagai frasa. Maka bahasa Inggrisnya adalah the very stunning natural paintings. Kemudian ada keterangan tempatnya di mana-mana. Bahasa Inggrisnya adalah everywhere. Secara lengkap bahasa Inggrisnya kita ucapkan the following, the very stunning natural paintings everywhere. The following, the very stunning natural paintings everywhere. Masih lanjut sebagai satu rangkaian kalimat dalam sebuah paragraf kecil. Sayangnya banyak manusia merusak mereka. Perhatikan kata mereka ini tercetak dalam huruf merah secara membabi buta. Mereka di sini adalah sebagai pengganti tadi pegunungan-pegunungan dan sungai-sungai. Oke. Sayangnya bahasa Inggrisnya adalah unfortunately, banyak manusia, many humans, merusak
mereka secara membabi buta. Ada kata kerja di sini, yaitu kata merusak. Bahasa Inggrisnya adalah untuk verb pertama spoil atau spoils. Verb keduanya spoiled. Verb ketiganya spoiled. Pakai verb pertama, verb kedua atau verb ketiga? Langsung nyambung saja dengan kalimat sebelumnya tadi yang dikatakan sebagai fakta kekinian. Jadi kita pilih verb pertama, spoils atau spoils. Kita pilih spoil tanpa S karena pelakunya lebih dari satu. Mereka sebagai objek, bahasa Inggrisnya adalah them. Ada kata keterangan secara membabi buta. Bahasa Inggrisnya adalah blindly. Jadi secara lengkap kita ucapkan bahasa Inggrisnya, unfortunately many humans spoil them blindly. Unfortunately many humans spoil them blindly. Oke, sampai sekian dulu salah satu cara mudah menyusun kalimat bahasa Inggris dengan memahami kata ganti dan menempatkannya secara benar. Video selanjutnya, kata ganti milik atau possessive pronouns. Thank you for watching. See you, bye.